Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudaraku. Untuk kali ini kita akan spill buah ya. Buah seperti ini nggak umum ya. Nggak umumnya kenapa? Karena begini, ini pohonnya udah besar seperti ini, buahnya kok kecil-kecil. Iya. Itu teman kita panen, pohonnya besar-besar tapi buahnya kecil-kecil. Apa penyebabnya kawan? Iya. Inilah yang jadi pertanyaan gitu. Pertama, penyebabnya adalah tidak mau berkorban sedikit tapi kerugiannya besar gitu kawannya. Memang lahan bersih, cukup bersih lahan ini kan, nggak ada gulma-gulma apapun gitu, tapi kenapa buahnya kecil-kecil? Nah ini pertanyaannya. Pertama, dia beli pupuk dulu ya. Beli pupuk itu sedikit-sedikit. Setelah belinya sedikit-sedikit, bukan masalah yang sedikit, tapi masalahnya pupuk ini pupuk yang tidak bisa dipertanggungjawabkan gitu. Hanya capnya saja yang sampai wah gitu ya, cap di pupuk itu, tapi pupuknya tidak bisa dipertanggungjawabkan gitu. Kok bisa bilang begitu? Bukti ya, bukti setelah dipupukkan tidak ada reaksi sama sekali, tidak ada reaksi. Di pohonnya ini udah 3 bulan ya tetap seperti ini aja, sama seperti sebelum dipupuk gitu. Jadi bukan karena sedikitnya, ditambah lagi, dicoba lagi beli di tempat yang sama, begitu juga beli lagi di tempat yang sama sampai 3 kali tetap begitu juga ya, pupuk yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, di sini saya tadi ngasih solusi sama teman. Jadi kita pakailah pupuk alami aja, saya bilang begitu kan. Bagaimana Bang, katanya begini. Nanti di bawah itu digemburkan tanahnya, lalu ditutup pakai pelepah gitu. Apa bisa? Jamin 100%. Karena apa? Karena saya sudah membuatnya seperti itu gitu. Jadi saya coba. Maka tadi saya beritahu supaya buahnya seperti ini ya, ini adalah panenan kami ya, supaya buahnya seperti ini. Maka saya kasih tahu sama orangnya kan, di bawah sawitnya itu digemburkan, lalu setelah digemburkan ditutuplah pakai pelepah dan daun sawit itu di bawahnya itu disusun dengan rapi. Nanti akan tanah itu akan menjadi subur sehingga buahnya bisa seperti ini kawannya. Jadi seperti orangnya tadi seperti menerima seperti tidak gitu, tapi setelah aku tunjukkan video yang saya buat ini, maka dia baru percaya, dan melihat kebun saya dia baru percaya gitu. Jadi ini bukan hasil dari pupuk yang kita beli ya, ini adalah hasil dari pupuk alam yang saya buat sendiri, pupuk pelepah ya. Pupuk pelepahnya dan daunnya itu saya kumpulkan di bawah batangnya, sehingga nanti dia akan menjadi nutrisi untuk penyuburan tanah kawannya. Nah, jadi tadi saya utarakan demikian sama yang empunya, supaya dia itu nggak merasa punya sawit sedikit, udah sawitnya sedikit hasilnya sedikit gitu kan. Ini sawit sedikit ya hasilnya lumayan banyak gitu, minimal per hektar itu keluarlah paling sedikit 1 ton gitu, dan maksimalnya 2 ton itu kan udah wajar ya kan. Ini masa 1 hektar dia cuman mengeluarkan 200 kilo ya, nggak wajar lah buahnya tadi seperti itu kan. Kalau seperti ini, nah, begini caranya saya buat ini, pelepah-pelepah ini saya tumpuk di bawah ya. Namun sebelumnya tanah ini saya gemburkan di bawah ini, terus saya tutupi pakai pelepah seperti ini, sehingga tanah itu menjadi subur. Karena pelepah itu nanti hancur ya, dimakan oleh mikroba, itu hancur menjadi nutrisi ya. Karena kita contoh ya dari kehidupan hutan belantara di sana itu, kalau banyak sampah membusuk di bawahnya, dia akan menjadi nutrisi, akan menjadi pupuknya gitu kawan.
Jadi bukan sia-sia itu daun dan pelepahnya itu sebenarnya itu jatuh ke bawah itu memang untuk pupuk tanaman itu sendiri. Jadi ada orang pula dibersihkan di bawahnya, nggak dikasih nutrisi apa-apa, dibelikan pupuk yang tidak bisa bertanggungjawabkan. Jadi akhirnya kan rugi sendiri gitu. Jadi tadi saya ungkapkan sama kawan itu seperti inilah dibuat gitu kan. Saya ungkapkan, dia agak ragu juga, tapi saya bilang begini, dicoba 10 batang aja, aku bilang. Tunggu beberapa bulan kemudian, lihat nanti daunnya siapa duluan, apakah pupuk kimia atau pupuk seperti ini aja, saya bilang begitu tadi. Oh iya ya katanya. Ya udah, tadi dicoba 10 batang kan, coba sama dia tadi baru dapat 3 batang. Dan mudah-mudahan nanti ditiru ya ilmu alamiah kakek ini ya. Ini dianut dari ilmu dari kakek buyut kita zaman dulu. Kalau zaman dulu itu kan gak ada pupuk, jadi ya pupuk seperti ini aja lah kawan. Pupuk yang cukup sampah-sampah di bawah ini aja menjadi pupuknya gitu. Kalau zaman dulu ini dikumpul di bawah lalu dibakar ya seperti ini. Kalau sekarang kan nggak boleh membakar, jadi cukup digemburkan di bawah lalu ditutup pakai pelepah, udah gitu aja. Itu nanti penggemburannya itu sampai 10 tahun aja tetap subur tanah itu gitu. Jadi nggak bolak-balik kita ya, cukup 1 kali aja 10 tahun sekali itu dia tetap akan subur, tanah itu akan gembur gitu, nggak memadat dia kawan. Itulah hebatnya. Karena apa? Karena ditutup pakai daun dan pelepahnya gitu. Tapi kalau dibiarkan aja mungkin tetap cepat padat